Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Dwi Sartika. Saya mahasiswa dari program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Sangga Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas untuk seminar manajemen, yaitu tentang digital transformasi uh, e-klinik dan pengoperasional manajemennya. Seperti yang kita ketahui, e-klinik adalah sistem manajemen klinik yang terintegrasi dengan teknologi informasi untuk mengelola data medis, data administrasi, dan layanan pasien secara digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir human error, terus memberikan pengalaman pasien yang lebih baik. Memberikan pengalaman pasien yang lebih baik ini misalnya pengelolaan atau pelayanan menjadi lebih cepat. Seperti itu salah satu tujuannya. Ini saya lampirkan perbandingan klinik konvensional versus e-klinik. Nah, di mana saat ini dengan berkembangnya era digital, jadi untuk e-klinik ini sudah diterapkan. Jadi banyak hal yang menjadi perbandingan di sini. Yang pertama dari aspek penyimpanan data. Di saat klinik konvensional, berkasnya itu berupa kertas. Dia itu rekam medisnya secara manual. Tapi ketika kita menggunakan e-klinik, kita sudah menggunakan cloud stranger, yaitu server. Rekam medisnya elektronik. Jadi semua data-data elektronik, semua data-data rekam medis itu dalam bentuk elektronik. Kemudian yang kedua di pendaftaran, klinik konvensional itu antriannya secara fisik dan manual. Bagi e-klinik, kita bisa booking via online, via aplikasi web. Jadi sudah terkonek jika kita akan melakukan pelayanan di hari apa, kita bisa melakukan pendaftaran satu hari sebelumnya. Jadi eh, positifnya di sini adalah pihak klinik ini sudah tahu bahwa oh besok ada pasien ini nih, ada sekian orang yang sudah daftar seperti itu. Jadi sudah langsung terkoneksi, sudah langsung terkonfirmasi ke eh, klinik yang akan kita tuju. Terus yang selanjutnya adalah akses data. Kalau kita di klinik konvensional, ini tidak menutup dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ini memang agak lambat sistemnya. Dan resiko hilang atau rusaknya, namanya juga sebuah berkas, sebuah kertas itu resiko tingginya pasti akan ada hilang atau rusak. Tetapi jika di e-klinik, kita bisa cepat, terus real time dan aman. Kenapa? Karena semua sudah terkonek di satu server. Terus untuk laporannya, kalau di klinik konvensional itu kita perlu rekap secara manual. Jadi kemungkinan tingkat human error-nya itu tinggi. Sedangkan di e-klinik kita sudah punya dashboard otomatis dan analitik data. Jadi setiap kita memasukkan data untuk pasien yang berobat hari ini, kita akan dapat data nih, oh pasiennya berobat hari ini ke klinik gigi sekian, klinik umum sekian, KIA sekian. Jadi itu uh, untuk pelaporan juga lebih cepat. Seperti itu. Kemudian fitur utama manajemen e-klinik. Nah, yang pertama adalah front office. Pendaftarannya bisa secara online. Tadi yang sudah saya jelaskan, jadwal dokter dan manajemen antriannya itu juga tidak terlalu panjang. Untuk yang kedua adalah electronic medical record atau IMR. Ini bisa melihat riwayat penyakit, alergi, diagnosa dari pasien tersebut. Jadi di sana sudah lengkap ya. Kita sudah punya riwayat penyakitnya apa, dari yang penyakit sebelumnya atau penyakit yang sekarang, ada alergi obat, alergi makanan dan sebagainya. Diagnosanya apa sebelumnya itu sudah terrekap di eh, IRM-nya ini. Kemudian e-resep. Resepnya ini juga menggunakan eh, elektronik di situ. Jadi resep digital langsung di bagian farmasi untuk mengurangi kesalahan baca tulisan dokter. Jadi di sana sudah terintegritas, sudah
terdapat semua di aplikasi e-klinik itu. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, berikut akan ada resepnya. Nah, jadi ini sudah bisa langsung terkonfirmasi nih ke bagian farmasinya. Jadi di sana, oh kita sudah bisa menyiapkan obat ini untuk pasien ini. Dan ini benar-benar mempercepat ya, jadi tidak perlu pasiennya menunggu lama. Terus billing dan finance-nya, kasirnya juga sudah terintegrasi, klaim asuransi atau BPJS-nya otomatis, dan juga pelaporan keuangannya lebih mudah. Kemudian dengan inventory manajemennya, nah ini stok obat dan alat kesehatan. Notif jika stok menipis. Iya, ini ada di bagian farmasinya biasanya. Jadi stoknya kita bisa setting di sana, stok kita tinggal sekian nih obat ini. Jadi kita sudah dapat notif nih dari e-kliniknya. Kemudian itu kita bisa eh, lakukan stok penyetokan ulang, masukkan stok-stok datanya seperti itu. Jadi untuk obat-obat yang juga akan expired, nah, di sana juga bisa terlihat. Selanjutnya adalah manfaat implementasi atau benefitnya. Bagi manajemen pemilik, efisiensi biaya dan operasional. Sudah jelas banget ini karena kita menggunakan e-klinik, semuanya serba jadi otomatis yang dikurangi adalah biaya dari kertasnya. Iya, biaya untuk apa? Membuat resep, membuat rekam medisnya, seperti itu ya. Kemudian kemudahan akses riwayat kesehatan. Benar di sana di e-klinik itu kita sebagai pihak manajemen juga sudah melihat bahwa record pasiennya ini berobat di mana aja tuh kita bisa lihat. Itu lebih mudah untuk kita sebagai tenaga medisnya memberikan terapi. Terus notifikasi jadwal kontrolnya bisa otomatis. Itu bisa juga. Nanti akan Bapak nanti jadwal kontrolnya 10 hari ke depan ya. Ini saya buatkan di sini. Jadi nanti kita bisa lihat dan terkonek juga ke pasien. Oh, tanggal sekian kita harus datang nih untuk kontrol ke dokter ini. Misalnya seperti itu ya. Terus alur kerja operasionalnya. Nah, ini juga dia lebih cepat. Mulai dari pasien bookingnya itu bisa via aplikasi, terus bisa check-in langsung. Misalnya dari aplikasi yang sudah kerjasama dengan e-klinik ini kita bisa lihat, oh sudah mendaftar saya nomor sekian. Nanti tinggal diverifikasi aja nih ke resepsionisnya, saya sudah daftar di nomor sekian. Nah, untuk examination-nya, dokter input data, diagnosa langsung ke komputer. Iya. Jadi setelah melakukan wawancara interview, kita bisa langsung, oh Bapak skannya apa, keluarnya apa, kita bisa langsung input datanya. Kemudian di bagian farmasi, ini seperti yang tadi di awal saya jelaskan bahwa farmasi akan menerima order digital dari dokter. Kemudian untuk check out-nya, pembayaran itu terintegrasi dan cetak bukti bayar asuransi ini juga ada. Jadi sudah otomatis terinput semua. Jadi obatnya sekian, 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 sekian. Oh, bilnya sekian. Jadi semuanya transparan. Di e-klinik itu semuanya transparan. Positifnya itu, jadi mempermudah kita di bagian manajemen untuk melakukan em, tracking kalau misal terjadi sesuatu yang ada yang salah nih. Jadi kita bisa lihat di setiap pasien itu punya riwayat ininya. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan dan manajemen resiko. Nah, tentu di mau konvensional sekalipun itu ada resikonya, apalagi untuk e-klinik ini. Tetapi minim gitu, tidak seperti saat kita melakukan konvensional. Yang pertama adalah resisten SDM. Staf lama yang tidak terbiasa teknologi. Nah, ini yang gaptek akan ribet nih sama sama yang namanya e-klinik. Solusinya yaitu kan memberikan pelatihan intensif dan pendampingan bertahap. Jadi terus keamanan data atau cyber security-nya. Ini risiko kebocoran datanya juga ada. Nah, itu yang saya tadi sampaikan bahwa konvensional itu kan dia ditulis risiko hilang. Tetapi kalau e-klinik ini dia mudah, tetapi risiko kebocoran datanya juga mudah. Solusi tentu ada. Kita sebagai manajemen harus memberikan solusi dengan enkripsi data. Hak akses bertingkat atau user roles dan backup berkala.
Seperti itu. Kendala teknis, nah ini kelemahannya adalah listrik mati atau server down. Di situ akan menghambat untuk melakukan pelayanan, biasanya seperti itu. Tetapi solusinya menyediakan genset atau UPS dan sistem hybrid bisa di offline sementara. Jadi ya kalau misalnya genset kan itu bisa, tapi kalau untuk mati lampu solusinya. Tapi kalau server down kita sistemnya hybrid. Jadi kita tetap menggunakan juga manual yang awalnya ini, tapi PR-nya adalah nanti setelah selesai ini semua servernya tidak down, baru kita input lagi datanya. Karena kalau satu kali aja kita tidak melakukan input data, berarti kita akan kehilangan satu riwayat berobatnya pasien. Seperti itu. Selanjutnya adalah tren masa depan atau future trends. Nah, yang pertama adalah telemedicine integration. Kita bisa berkonsultasi video langsung dari aplikasi e-klinik. Nah, kemudian artificial intelligence-nya juga dengan bantuan diagnosa awal atau prediksi wabah penyakitnya. Internet of Things yaitu integrasi dengan wearable device atau jam tangan pintar. Banyak ya, banyak banget ya sekarang. Apalagi atlet-atlet itu yang para pelari biasanya itu udah pakai smartwatch gitu kan. Jadi di sana sudah ada riwayat-riwayat larinya berapa kilo, nanti HR-nya berapa, di sana bisa ini untuk memantau detak jantungnya ya. Kemudian kesimpulannya adalah penerapan e-klinik itu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan di industri kesehatan modern. Jadi sebagai bagian dari manajemen, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun kita nggak bisa ya, kita harus cari tahu nih gimana nih klinik saya bisa pakai e-klinik nih, gitu. Kemudian kunci keberhasilan manajemen e-klinik ada pada integrasi sistem dan kesiapan dari SDM. Nah, itu pentingnya kita memberikan pelatihan ke staf-staf kita untuk bisa tahu cara menggunakannya seperti apa gitu. Jangan hanya berpatokan di zona aman saja. Kemudian e-klinik juga menciptakan layanan kesehatan yang lebih manusiawi melalui bantuan teknologi. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita yang ada di klinik juga harus mengupgrade. Nah, mengupgrade untuk di bagian manajemennya menggunakan e-klinik. Jadi ini benar-benar akan mempermudah setiap pelayanan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.